Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempersembahkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Kakao atau Theobroma Kakao. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri. Di sini saya bernama Muhammad Rizky Aprian 18722045. Lalu ada Raul Sabian TP NPM 18722046. Yang ketiga ada Novelia Putri NPM 18722050. Yang keempat Rido Esa Putra Ar-Rahman NPM 18722053. Yang kelima Rika Pramita NPM 18722055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raul Sabiantino Verputra, NPM 18722046 dari PMIP semester 5B. Perkenalkan, nama saya Novelia Putri, NPM 17222050 dari kelas PMIP 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Esa Putra Ar-Rahman, NPM 18722053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pramita, NPM 18722055 dari PMIP 5B. Ya, sini ada abstrak. Tanaman kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peluang usaha nilai ekonomi yang tinggi. Dalam perusahaan tanaman kakao, terdapat kendala yang dapat menurunkan produksi dan mutu kakao, yaitu serangan hama dan penyakit. Pengabdian masyarakat yang dilakukan berupa penyuluhan tentang identifikasi gejala serangan hama dan penyakit utama tanaman kakao atau Theobroma Kakao L dan upaya pengendaliannya, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengenalan jenis hama dan penyakit dan gejala sehingga usaha pengendalian dapat berhasil dengan baik. Hasil akhir ini, masyarakat sudah dapat mengetahui dengan jelas gejala kerusakan tanaman kakao yang disebabkan akibat serangan hama dan serangan penyakit serta upaya pengendaliannya. Kata kuncinya yaitu hama, penyakit, kakao, dan pengendalian. Lanjut, sini ada pendahuluan. Latar belakangnya, kakao merupakan jenis tanaman yang berasal dari hutan tropis di negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian utara. Indonesia adalah negara penghasil kakao terbesar ketiga dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Provinsi Lampung adalah salah satu daerah yang berpotensi menjadi penghasil kakao. Berdasarkan dari Direktorat Jenderal Perkebunan 2015, Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah dengan perkebunan kakao rakyat yang cukup besar, yaitu 71.404 hektar. Dari total luas perkebunan kakao yang ada, 72.032 hektar. Namun, dengan tingginya produksi kakao, ada permasalahan yang belum dapat diatasi dengan baik karena penggunaan mutu bahan tanam rendah akibat tingginya tingkat serangan hama dan penyakit. Kondisi semacam ini menimbulkan kerugian antara lain waktu transaksi tertunda, tambahan biaya gudang selama penahanan dan biaya fumigasi, adanya potongan harga, dan menurunnya citra mutu kakao Indonesia. Ya, di sini ada tujuan. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan pengendalian hama terpadu tanaman kakao. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang metodologi pengendalian hama terpadu dari kakao. Waktu dan lokasi pengajian kegiatan ini dilaksanakan di Desa Campaloga, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada bulan Januari sampai Desember tahun 2014. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat berupa penyuluhan tentang bagaimana masyarakat Desa Kawa dapat mengetahui lebih awal gejala serangan hama dan penyakit tanaman kakao dan upaya pengendaliannya. Kegiatan adopsi teknologi pengendalian hama terpadu pada tanaman kakao dilaksanakan pada kelompok tani
Pinono Batuan, Desa Nonapan, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolang, Mongondo. Wilayah ini bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dan ketinggian tempat 50-75 meter dari permukaan laut. Jarak lokasi mitra dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara kurang lebih 90 km. Sarana jalan di Desa Nonapan tergolong cukup baik, tetapi akses pasar kurang lebih 25 km. Sebagian besar penduduk di Desa Nonapan bekerja sebagai petani. Oke, sini saya akan melanjutkan tentang hasil dan pembahasan. Perancangan model pengendalian PBK basis komunitas. Perancangan model pengendalian hama PBK dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dengan mengundang ketua dan sekretaris, beberapa kelompok tani, penyuluh, dinas perkebunan, dan stakeholder lainnya. Keseluruhan peserta berjumlah 20 orang. Dalam workshop ini didiskusikan opsi-opsi pengendalian hama PBK yang dapat dilakukan oleh petani dengan mengacu SOP hama PBK. Hasil workshop tersebut disepakati opsi-opsi pengendalian PBK. Yang pertama, pengendalian secara hayati. Menggunakan organisme hayati yaitu semut hitam, yaitu latinnya Detorachicus, untuk menekan populasi hama dengan memangsa telur dan pupa PBK. Yang kedua, pengendalian secara kultur teknis dengan cara memangkas tunas air dan cabang lain untuk mengurangi kelembapan, terdiri dari pangkasan bentuk. Pangkasan bentuk dilakukan pada tanaman belum berbuah dengan tujuan untuk membentuk kerangka tanaman yang kuat dan seimbang. Pangkasan pemeliharaan dan produksi dilakukan pada tanaman yang berbuah dengan tujuan untuk mempertahankan kerangka yang sudah terbentuk. Frekuensi pangkasan 6-8 kali per tahun, sedangkan tunas air dibuang 2-4 minggu sekali. Pangkasan pemeliharaan tajuk. Untuk membatasi tinggi tajuk tanaman maksimal 3,5-4 meter. Dilakukan setahun sekali pada awal musim hujan dan disesuaikan dengan kondisi tanaman. Pemangkasan ini bertujuan untuk masuknya sinar matahari lebih baik, mengurangi kelembaban, dan merangsang tumbuhnya bunga. Pengasapan dilakukan dengan menggunakan daun kering atau cabang atau batang bekas pangkasan dengan tujuan untuk mengusir serangga hama yang ada pada tanaman. Pemanenan buah sesering mungkin dilakukan seminggu 2 kali untuk memutus siklus hidup hama PBK, dan kulit buah dipendam dalam tanah untuk dijadikan pupuk organik. 3. Pengendalian secara kimiawi dilakukan bila mana hampir semua tanaman terserang PBK. Insektisida yang digunakan adalah desis dengan dosis 0,4 cc per liter air. Selain itu dilakukan pengendalian gulma dengan penggunaan herbisida. Hama utama yang menyerang tanaman kakao. Yang pertama adalah penggerek buah kakao. Pada gejala serangan dan kerusakan, umumnya menunjukkan gejala belang kuning hijau pada biji saling lengket, lalu menghasilkan biji berukuran kecil dan bermutu rendah. Untuk upaya pengendaliannya, yang pertama, pemangkasan tajuk kurang dari 4 meter untuk mempermudah panen. Yang kedua, pengendalian hama dan penyakit serta pemupukan. Yang ketiga, panen sharing dan sanitasi untuk membunuh ulat PBK dengan membenamkan kulit buah dan gulma. Yang keempat, pemilihan pohon pelindung, misalnya jati, mahoni, kopi, kapuk, kina, kayu manis, rambutan, itu harus dihindari karena tumbuhan inang dari PBK. Tambahan yang pertama, penyerungan buah bertujuan mencegah ngengat PBK bertelur, menyelamatkan buah dari PBK sampai 80%. Yang kedua, semut hitam atau semut merah, pengendalian PBK dan Helopelti. Areal yang ada semut sebaiknya tidak disemprot insektisida secara intensif. Lalu untuk pengendalian secara hayati, penggunaan melalui daun sirsak, daun cengkeh, daun pepaya yang telah diekstraksi terlebih dahulu. Untuk pengendalian secara kimiawi, menggunakan 500 ml Captur, 250 ml Coimid, dan 1 botol Alika atau 250 ml Chlormid dan Ventra.
Hama utama yang kedua adalah penghisap buah. Gejala serangannya berupa yang pertama, menyerang buah muda dan pucuk kakao. Yang kedua, buah berwarna hitam atau bercak hitam. Untuk upaya pengendalian, yang pertama secara hayati dengan semut hitam. Lalu yang kedua secara kimiawi tidak dapat digabung dengan pengendalian hayati. Hama utama yang menyerang tanaman kakao, yaitu penggerek batang. Dengan gejala serangan, biasanya menyerang tanaman muda, terdapat lubang gerek pada cabang atau batang. Pada permukaan lubang terdapat kotoran ulat campur bekas gerekan. Yang selanjutnya, tanaman di atas lubang gerek akan mati. Tanaman inangnya itu seperti tanaman jati, duren, mahoni, kopi, dan kapuk. Upaya pengendaliannya ada dua, yaitu mekanis dan hayati. Secara mekanis itu memotong batang atau cabang yang terserang dengan jarak 10 cm ke arah pangkal dari lubang gerek. Kemudian larva atau kepompong harus segera dibunuh. Secara hayati yaitu melakukan penyemprotan dengan jamur Bevaria bassiana. Hasil yang diperoleh dari petani beserta dan peninjauan lapangan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh petani kakao adalah hama penggerek buah kakao. Hama ini menyerang kakao mulai dari bagian daun, batang, dan buah. Untuk pertanian yang berkelanjutan, ada baiknya melakukan pengendalian hama secara terpadu, bukan semata-mata dengan menggunakan insektisida seperti yang dilakukan petani kakao pada umumnya. Selanjutnya, menyampaikan secara umum tentang komponen pengendalian hama secara terpadu pada tanaman pertanian. Komponen yang disampaikan meliputi pengendalian hama dengan insektisida, pengendalian mekanis, pengendalian kultural, dan yang terakhir pengendalian hayati. Sebelum menyampaikan tentang komponen-komponen pengendalian secara terpadu, ada baiknya diberikan penyuluhan tentang gejala serangan hama penggerek buah kakao. Selanjutnya, dampak adanya pengabdian masyarakat terjadi perubahan bagi petani setelah dilakukan secara lisan pada beberapa petani adalah sebagai berikut. 1. Petani memiliki pengetahuan tentang pengendalian hama secara terpadu pada tanaman kakao, terutama hama penggerek buah kakao. Yang kedua, petani mendapatkan pengetahuan tentang komponen-komponen pengendalian hama secara terpadu. Yang ketiga, petani mendapatkan pengetahuan tentang kombinasi pengendalian hama penggerek buah kakao. Selanjutnya, kemampuan dan keterampilan tentang pemangkasan pohon kakao untuk produksi kakao yang maksimal dan penekanan serangga hama penggerek buah kakao. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan keterampilan identifikasi secara umum. Yang keenam, memiliki pengetahuan dan keterampilan cara membuat pestisida nabati. Yang terakhir yaitu petani mendapat pengetahuan peran semut sebagai predator pada hama penggerek buah kakao. Penutup. Dapat diambil kesimpulan bahwa setelah melakukan cara pengendalian PBK dengan komunitas yang dimana semua petani saling berbagi informasi masalah yang terjadi kepada pihak komunitas yang sedang melakukan penyuluhan. Untuk selanjutnya mereka tidak akan mengalami penurunan hasil lagi. Inilah yang terjadi akibat kurangnya informasi, maka telah terjadi penurunan kehilangan hasil akibat PBK pada intensitas serangan sedang sampai berat sebesar 73,4%. Tanaman kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peluang usaha dan nilai ekonomi yang tinggi. Oleh sebab tindakan preventif sebagai utama pengendalian serangan hama dan penyakit utama harus dikenali secara teliti lebih awal sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman kakao. Perlu dipahami masalah serangan yang terjadi sehingga cara pengendalian tepat sasaran dan efisien. Berikut saran dapat kami sampaikan yaitu upaya bagi pemerintah sebaiknya memberikan bantuan informasi untuk membantu para petani yang kemungkinan belum mengetahui cara pengendalian yang efisien pada daerah yang masih menggunakan cara seadanya. Berikut adalah sumber-sumber acuan yang kami gunakan untuk membuat makalah tersebut.
Demikianlah presentasi dari kami, kelompok 1 PMP 5B. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.